kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara pijat kaki ya. Jadi teman-teman, ini bisa dilakukan pada mereka yang menderita sering sakit pada kaki, sering kesemutan, sering pegal, dan sering mengalami kaki lemah. Sampai nanti bonus tutorialnya di ujung video saya akan kasih tutorial bagaimana cara pijat pada lutut yang sering sakit atau lemah. Nah, jadi ini pertama-tama yang kita pijat pada bagian ini. Teman-teman bisa menekan ringan dulu seperti ini untuk memberikan efek relaksasi pada meridian bagian depan. Nah, meridian ini kalau ditarik lurus ke bawah ini sampai ke sini, dan di dalam sini itu nanti bisa tembus sampai ke ujung punggung kaki. Jadi tekan ringan dulu begini, tekan-tekan saja seperti ini. Tekan ringan. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah, bisa kepada pasangan ya, bisa kepada orang tua dan orang-orang di sekitar Anda jika mengalami keluhan pada kaki. Selanjutnya ini untuk menekannya, tekan lagi ke bawah seperti ini untuk relaksasi. Jadi tidak memijat langsung secara frontal. Nah, seperti ini. Nah, kalau orang yang memiliki keluhan pada pergelangan kaki yang biasa mengakibatkan sakit pinggang pada video-video yang lain yang saya jelaskan, ini akan terasa agak sakit di sini ya. Ini akan terasa agak sakit. Nah, ini mulai terasa ya di sini. Nah, biasanya sakit pada bagian ini yang menjalar sampai ke atas ketika berdiri kaki pegal, itu yang mengakibatkan sampai ke tulang bokong terasa sakit. Nah, teman-teman ya, cara pijitnya yang pertama tadi di sini, kemudian lemaskan begini ke bawah. Setelah itu tekan pada bagian ini. Tapi jika di bagian ini terasa sangat sakit, jangan menekan terlalu dalam. Kalau bagian ini sakit, ambil di bagian sebelahnya, yaitu di sini ya. Nah, jadi saya kasih tutorial ini memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mau belajar pijat boleh, yang mau melakukan pemijatan membantu keluarga di rumah boleh ya. Kemudian setelah itu kita memulai meremas-remas pada punggung kaki seperti ini. Jadi yang belum subscribe silakan untuk subscribe, tekan tombol merah tulisan subscribe yang ada di bawah ya. Kemudian setelah menonton, bagikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini pelemasan untuk pemijatan pada kaki yang sakit. Pijat kaki ini saya kasih, ini bisa dipraktekkan pada orang yang sakit maupun orang yang sehat. Tetapi jika asam urat yang biasa bengkak pada bagian ini, kemudian ada yang bengkak di seluruh kaki, jangan pijat ya. Oke. Nah, kemudian memijat pada bagian dalam betis seperti ini ke bawah. Ini untuk pelemasan dulu di bagian ini ya. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Pelan-pelan saja dulu ya. Kemudian yang bagian luar tulang kering seperti ini. Jadi ini saya bagikan sebagai teknik dasar untuk pijat relaksasi dan bagaimana cara mengatasi kaki yang sakit. Jika ini dilakukan dengan benar, maka pasti akan memberikan manfaat tentunya buat teman-teman semua ya, dan untuk mereka yang menderita sakit pada kaki. Kemudian memijit pada telapak kaki. Jadi cara memijit telapak kaki seperti ini teman-teman, dari bawah ke atas seperti ini. Oke, seperti ini, memakai jempol. Nah, dilemaskan dulu seperti itu, memakai jempol ya. Selanjutnya silakan ikuti cara saya memijat step by step. Oke, simak terus videonya, jangan lewatkan
cara pijitnya, takut nanti salah ya. Oke, dari atas ke bawah. Kemudian angkat kaki seperti ini ya. Angkat kaki seperti ini untuk ngecek jika betis pernah bermasalah. Tarik dari atas ke bawah begini ya, dengan memasukkan tangan seperti ini. Nah, jika orang yang pernah mengalami otot betis ketarik ya, tikus-tikus istilah kebanyakan orang ya, pada saat habis lari misalkan ini tegang naik, tarik dari atas ke bawah seperti ini, kemudian tekan ke bawah seperti ini. Nah, ini tangan saya rapat semua teman-teman. Oke, dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian sebelahnya begitu juga, tekan dari atas ke bawah. Kemudian sampai di bawah, tekan pada bagian meridian, tekan bagian urat tendon yang besar di belakang. Tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jika dilakukan dengan betul, pemijatan ini akan memberikan efek relaksasi dan akan membuat betis yang sakit bisa menjadi sembuh. Posisi seperti ini dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering. Setelah sampai di sini, pijat. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas di luar tulang kering. Dari bawah ke atas seperti ini. Ini pijat ringan ya, tidak sekuat tenaga, tidak. Yang penting kita menekan, tekanannya berasa. Dan tidak membuat orang yang kita pijit rasa sakit pada saat kita memijit pada bagian ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, di bagian dalam dari atas ke bawah. Oke, silakan. Yang belum subscribe, tekan tulisan merah subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian lemaskan seperti ini ke atas sambil menekan urat tendon yang ada di bawah. Ini berlaku untuk orang sehat maupun orang yang sakit. Untuk orang yang stroke, bisa juga Anda lakukan pelemasan kaki seperti ini setiap hari. Kalau untuk orang sehat, bisa 2 atau 3 kali seminggu ya. Nah, jika dilakukan dengan benar, maka kaki akan menjadi sehat dan tentu organ tubuh yang lain pun ke atas itu akan sehat juga. Nah, jadi teman-teman silakan untuk mengikuti kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Nah, seperti ini. Untuk Anda yang ingin mendapatkan manfaat pijat refleksi baik untuk orang sehat maupun untuk orang sakit. Nah, ini pada punggung kaki seperti ini. Ya, ini ringan-ringan saja, memakai telunjuk dengan posisi tangan seperti saya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat bagaimana pijat ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Coba dipraktekkan di rumah, dipraktekkan kepada keluarga ya. Saya berharap bisa bermanfaat buat semua orang ya. Baik untuk mereka yang mengalami keluhan penyakit maupun yang sehat. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman bisa menarik seperti ini. Ini betis diangkat, tetapi ini hanya mengikuti saja dengan ringan ya. Tidak menekan sekuat tenaga, karena kalau ditekan dengan sekuat tenaga, maka itu akan mengakibatkan betis orang yang kita pijat akan menjadi sakit dan meninggalkan bekas setelah selesai pemijatan. Ini dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita cek untuk orang yang punya keluhan ya. Seperti ini. Nah, ini tidak seberapa. Biasanya kalau orang yang pernah keseleo, ketika dipegang seperti ini, nah ini pegangannya boleh dilihat ya. Ini menopang. Kalau yang sebelahnya menopang seperti ini. Oke. Nah, menopang seperti ini. Kemudian yang dari depan begini. Menggenggam tapi telunjuk dari, jempol dari belakang seperti ini. Dicek seperti ini. Tekan sedikit, kalau ada bunyi itu nanti ada di tutorial video berikutnya
bagaimana cara menyelesaikan keseleo yang sudah lama, ya. Oke, setelah itu kita lemaskan kembali seperti ini. Kemudian memijat pada jari kaki. Nah, memijat pada jari kaki ini biasanya banyak orang yang tidak tahan dan kesakitan. Tetapi pijat jari kaki ini dari pengalaman saya, ada beberapa orang yang justru tidak kesakitan karena memiliki kadar gula darah tinggi. Setelah diperiksa sebelumnya kadar gula darahnya tinggi, itu malah tidak kesakitan. Tapi untuk orang yang sehat, ini biasanya rasa sakitnya luar biasa, ya. Ini luar biasa sakit, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Dan teman-teman, ini tidak boleh lebih dari 1 menit di satu jari. Karena jika lebih dari 1 menit, itu akan meninggalkan rasa sakit pada saat setelah selesai pemijatan. Nah, pijat seperti ini, ya. Cara pijatnya itu yang bergerak hanya telunjuk. Dan ternyata ditarik, teman-teman, ya. Bagikan dan subscribe, like, dan share video kami, ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai referensi untuk membantu menyehatkan keluarga dengan cara pijat kaki, ya. Oke, seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini dipijat dan memang ternyata ada rasa sakit, ya. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya begini teman-teman, ya. Oke. Panas ke kepala. Nah, jadi ini terasa ada panas sampai ke kepala. Memang ini manfaat pijat jari kaki ini adalah untuk merangsang meridian supaya berfungsi dengan normal, ya. Dan itu jika dilakukan dengan benar dan tidak terlalu berlebihan akan memberikan efek pemanasan, ya, efek panas di dalam tubuh. Tapi bukan panas berarti dalam artian sakit, ya, tetapi memberikan efek relaksasi pada tubuh secara maksimal dan merangsang meridian agar berfungsi kembali dengan normal sehingga saraf-saraf menjadi rileks. Oke, nah itu dari sebelah tentunya. Mudah-mudahan yang dari sebelah pun teman-teman bisa melihatnya lebih jelas lagi, ya. Ini kan dari kaki sebelah kanan. Sekarang bagaimana cara memijat pada kaki yang sebelah kiri? Teman-teman bisa lihat, ya, langkah-langkahnya. Kalau tadi saya menjelaskan yang di sebelah, sekarang teman-teman tinggal menyimak, melihat dan memperhatikan bagaimana cara pijat yang sebelah kiri. Seperti ini. Nah, jadi posisi tangan ini sedikit agak turun, yang di sini turun, yang di luar menekan-nekan seperti ini, kemudian ke bawah terus, ya. Ini untuk pemanasannya. Nah, seperti ini. Kemudian meremas-remas seperti ini pada punggung kaki. Terus sampai ke bawah seperti ini, ya. Oke, jadi teman-teman silakan bagikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sebagai referensi untuk mereka yang mengalami keluhan pada kaki. Nah, kemudian diangkat seperti ini. Tarik dari atas ke bawah di bagian belakang betis. Kalau yang suka kram di kaki, betis suka ketarik naik. Nah, ini bisa juga Anda lakukan. Tetapi jika kaki sedang bengkak, jangan dipijit. Jadi aturannya pemijatan itu tidak boleh dilakukan pada bagian yang bengkak, yang meradang, dan yang infeksi. Luka nggak boleh dipijit. Kemudian tumor jangan dipijit. Nah, ini yang di bagian dalam betis itu dari atas ke bawah. Oke, seperti ini. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja jika mengikuti video ini dengan benar. Seperti ini. Nah, untuk melicinkan itu bisa pakai hand and body lotion, bisa memakai, kalau saya pakai krim pijat, bisa memakai minyak zaitun yang banyak dijual, ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah,
Kemudian kita cek kembali seperti ini, tekan ke atas, kemudian menekan pada telapak kaki seperti ini. Nah, posisi tangan saya diperhatikan teman-teman, bagaimana memijat dari tumit ke ujung. Untuk tutorial lainnya teman-teman bisa simak video kami dan masuk ke channel Pijat Apa Yang Dibutuhkan. Nah, jika ada usulan untuk tutorial selanjutnya, teman-teman silakan isi di kolom komentar yang mau request tutorial cara pijat. Tekan lagi seperti ini, kemudian memijat pada bagian jari kaki ya. Agak sakit. Nah, ini agak sakit teman-teman, bahkan ada reaksi kaki ditarik. Tetapi rasa sakit itu akan hilang justru setelah dilepas. Biasanya setelah dilepas, biasanya teman-teman itu rasa pengen lagi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman silakan bagikan videonya setelah menonton. Mudah-mudahan dengan membagikan video ini teman-teman bisa membantu orang lain ya, untuk mereka yang mengalami masalah pada kaki, dengan cara pijat refleksi kaki yang benar. Ini adalah channel pijat, banyak yang bilang ini unik karena tutorialnya dibagikan. Nah, saya membagikan tutorial dengan harapan ada banyak orang yang bisa terbantu ya. Bukan niat mau terkenal, bukan niat mau menjadi tenar, bukan mau niat menjadi orang yang banyak menghasilkan uang dari YouTube, tetapi saya hanya ingin berbagi manfaat, berbagi pengalaman, memberikan pemahaman kepada teman-teman semua bagaimana pijat refleksi jika dilakukan dengan benar akan membantu mengatasi keluhan penyakit. Seperti ada beberapa video yang saya buat tentang saraf terjepit, tentang pijat untuk orang stroke. Jadi bantu kami dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Tekan lagi seperti ini untuk pelemasannya. Kemudian setelah selesai pemijatan pada dua kaki, ini bonusnya ya, saya kasih bonus buat teman-teman yang cara pijat untuk lutut yang biasa sakit. Yang pertama, kalau lutut biasa sakit, teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Tarik dulu dari atas seperti ini untuk memperbaiki meridian yang ada di punggung kaki ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menekan pada bagian luar paha seperti ini ya. Nah, setelah menekan di luar paha seperti itu, tekan di bagian bawahnya seperti ini, tapi ringan saja ya. Biasanya kalau orang yang mengalami sakit lutut itu sakit pada bagian bawah ini, yang terutama di bagian pinggir, daerah luar bawah tempurung lutut, biasanya itu yang sakit. Nah, apalagi ibu-ibu yang sudah menopause, biasanya sakit pada lutut itu kadang-kadang terjadi karena tidak adanya produksi hormon lagi. Nah, kemudian pijat seperti itu. Setelah memijat di bagian dalam paha seperti ini dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, kemudian pijat di luar paha juga, kemudian tekan begini. Setelah yang pertama tadi di sini teman-teman, kemudian di dalam dari atas ke bawah, ini juga dari atas ke bawah. Setelah itu pijat di sini, kemudian gerakkan tempurung lutut seperti ini. Menggerakkan seperti ini harus berhati-hati ya. Menggerakkan seperti ini harus berhati-hati karena kalau digerakkan kemudian sakit, hentikan gerakannya, kemudian ulangi pemijatannya dari bawah, dari dalam, kemudian dari luar, baru digerakkan lagi. Nah, jika sudah bergerak dengan bebas, maka bergerak bebas tanpa sakit itu berarti sakit lututnya sudah hilang. Nah, jika teman-teman lakukan dengan benar, maka akan banyak bisa membantu orang-orang yang menderita sakit pada lutut. Oke, bagikan videonya, subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.